Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 138. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Acara akan dimulai setelah Isya. Si kecil Arkana sudah siap dalam balutan beberapa setelan baju koko super mungil. Dia benar-benar menggemaskan. Sementara Shinum kompak memakai pakaian seragam dengan Irena dan Yayu. Irena bahagia sekali bisa menikmati momen ini. Momen yang bahkan tak pernah dia impikan sebelumnya. Wah, kamu cantik sekali Irena. Bisik Ilham menggoda saat menghampiri Irena yang sedang memastikan perangkat acara sudah siap 100%. Udah berapa kali ya kamu bilang aku cantik sepanjang hari ini? Kata Irena sembari menghitung ulang hampers yang tersedia. Takutnya akan kurang dari jumlah tamu yang akan datang nanti. Dalam balutan hijab ini, kamu benar-benar memukau. Kamu tahu kan kalau aku ini orangnya pelit memuji? Tapi untuk kali ini aku tak bisa pelit-pelit memujimu. Aku bahagia sekali bisa bersama kamu lagi seperti ini. Kata Ilham tak jemu memandang Irena. Mereka benar-benar seperti anak muda yang dipanah asmara, terutama Ilham. Irena melirik pada Ilham yang tiada henti menggodanya. Kemana Ilham Prayoga yang aku kenal selama ini? Yang sok cuek, yang dingin dan gengsian. Itu tak berlaku saat aku ada di hadapanmu, sayang. Ya ampun, lama-lama aku bisa diabetes loh, Mas. Kamu sweet banget sih. Beneran gak mau kalah sama Za dan Shanum ya rupanya. Ya, mereka inspirasiku buat memulai lagi lembaran baru yang lebih baik denganmu. Begitu ya? Oke. Ayo kita buat ini menjadi pernikahan yang abadi sampai ke surga. Kita juga harus sama-sama meminta ampun atas apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Semoga itu tak menjadi penghalang untuk kebahagiaan kita. Saat sedang asyik-asyiknya berbincang serius, tak lama keduanya dihampiri oleh Zahran yang tak ingin lepas menggendong baby R. Lihat sayang, itu Zah anak kita. Dia sudah besar, sudah momong anak. Tapi kadang aku melihat Zah masih seperti anak kecil yang berlarian ringan. Dia tumbuh di antara percekcokan yang tiada henti. Siapa sangka, dia menemukan jalan hidupnya di saat kita mengabaikannya. Kata Irena dan terus menatap pada Zahran yang terus berjalan ke arah keduanya. Bahkan kita ikut terseret ke dalam kehidupan yang bahagia ini. Anak yang kita anggap sebagai anak nakal, sulit diatur, berandalan, dia telah menjadi pria sejati yang menempatkan kita sebagai orang tuanya dengan cara yang berbeda. Akui Ilham. Zahran sudah sampai di dekat Ilham dan Irena. Arkana, sayangnya Oma. Ya ampun, kamu gemoy banget sayang. Baju kokonya imut banget. Sahut Irena dengan riang gembira. Tamu udah pada datang, kita langsung mulai aja acaranya biar selesai gak terlalu malam. Kata Zahran menginformasikan. Shanum mana? Dari tadi papa gak lihat dia. Tanya Ilham mencari sosok Shanum. Di depan lagi nyambut teman-temannya. Teman-temanku juga sebagian udah pada datang. Dan Pak Ustadz yang isi acara sudah datang sekitar 5 menit yang lalu. Baiklah, acara sudah bisa kita mulai. Sini baby R, Oma yang gendong. Kamu samperin teman-teman kamu sana. Kata Irena lalu mengambil alih baby R dari Zahran. Shanum muncul melihat kebersamaan Ilham, Irena, Zahran, dan baby R. Shanum senang sekali karena sampai-sampai ingin mengabadikannya dengan kamera ponsel secara diam-diam. Ya Allah, mereka hangat sekali. Hampir-hampir aku gak percaya kalau ini nyata. Gumam Shanum dan menatap hasil jepretannya. Karena fokus menatap hasil foto itu, Shanum tak sadar Zahran menghampiri ke arahnya. Lagi apa? Senyum-senyum sambil menangi layar HP. Sapa Zahran curiga. Mereka berdiri di ambang pintu rumah sementara di luar sana sudah ramai dengan orang-orang. Bukan apa-apa, cuma gemes saja lihat ini, kata Shanum lalu menunjukkan foto itu. Zahran pun bisa melihatnya.
Dari jarak yang cukup jauh, ada gambaran keluarga super bahagia. Bahkan 1 tahun yang lalu, Zahran sedang ada di puncak kekecewaan pada orang tuanya setelah keduanya saling selingkuh dan memutuskan untuk bercerai. Seperti mimpi, ungkap Zahran. Tapi ini bukan mimpi, ini nyata, tukas Shanum. Yah, berkat kamu. Alhamdulillah, udah banyak yang datang. BBR sama Mama ya, kalau gitu kita langsung ke depan aja yuk bareng-bareng, ajak Shanum. Bapak sama Ibu udah di depan. Udah standby, para tamu juga udah pada duduk manis. Ya udah, abang samperin anak The Wolf dulu ya, kata Zahran. Oke. Zahran izin untuk menemui teman-temannya. Belakangan, para berandalan penguasa jalan itu sudah semakin mengurangi aktivitas barbar mereka. Malahan, sudah 3 kali ikut acara tasyakuran bersama Zahran dan Shanum. Mereka ikut berdoa saat acara pindahan pada saat syukuran 4 bulanan dan ditambah lagi dengan malam ini. Sedikit banyak, tausiah yang disampaikan oleh pendakwa telah berhasil merasuki jiwa dan hati mereka sehingga mereka mulai pelan-pelan memperbaiki diri. Bro, si junior mana? Om ganteng udah pada kangen nih, sambut Yaris. Di dalam sama nyokap. Duh, Bapak Zahran, emang cakep banget ya. Udah jadi bapak-bapak aja, malah tambah keren. Tambah Gary juga seperti biasa, dengan sedikit gurauan agar mencairkan suasana. Gue bukan bapak-bapak, anak gue baru 1. Kalau anaknya udah banyak, baru tuh jadi bapak-bapak. Canda Zahran. Iya, tuh si Juan baru datang. Juan baru datang lalu memarkir motornya di tempat yang telah disediakan. Juan sesekali melirik ke arah luar gedung rumah, seperti ada sesuatu terjadi di sana. Zah, sapa Juan lalu dia bersalaman pada satu-satu temannya. Kenapa loh, kok kayaknya mengheran gitu? Tanya Gary. Di luar ada si Mel sama bokapnya, kayak lagi berdebat gitu, kata Juan. Mel dan Arsen, mereka ada di luar gerbang. Mau apa mereka datang? Tanya Zah di dalam hati. Zara merasa tak mengundang keduanya. Kalau Arsen, mungkin saja Ilham dan Irena mengundangnya. Tapi kalau Mel, mau apa dia datang? Si Mel, tanya Gary dan Yaris kompak. Ya, coba aja lo samperin. Si Mel mau nemui ponakannya kali. Yah, anak-anak The Wolf pun sudah tahu soal fakta Sanum dan Melissa. Hal itu memang tak bisa disembunyikan. Udah, biarin aja. Gue gak mau mereka merusak acara akikah anak gue. Kata Zahra menolak dan mengabaikan itu. Tapi tidak dengan Shanum. Mendengar kabar kedatangan Melissa yang tertahan di luar gerbang, Shanum secara spontan mencoba mencari tahu sendiri. Shanum terlihat berjalan tergesa dari dalam rumah menuju ke ruangan gerbang. Dan Zahran melihat itu. Keadaan di luar gerbang. Arsen dan Melissa agak bersih tegang. Melissa mencoba kembali masuk ke dalam mobilnya, tapi Arsen menahan. Papi mohon, Mel, jangan salah paham dulu. Ya udah, kalau papi mau masuk, masuk aja. Kak, aku gak mau ngeganggu momen kebersamaan papi sama dia. Protes Melissa. Ini emang lagi ada acara pengajian, Mel. Papi diundang sama Pak Ilham. Papi datang sebagai tamu. Dan sebagai ayah, sebagai kakek juga buat anak mereka. Sambar Melissa agak emosi. Tadinya, Melissa memberanikan diri untuk menemui Sanum. Melissa tak tahu akan ada acara pengajian. Dia juga memakai pakaian biasa. Tapi saat melihat Arsen di depan rumah itu, entah kenapa, Melissa malah merasa sakit hati. Melissa mengira Arsen sudah melupakannya dan mulai mencurahkan seluruh perhatiannya untuk Shanum. Hati Melissa yang maju mundur, saling tarik dan kadang saling mengulur menjadi semakin tak menentu. Padahal dia telah menyiapkan sebuah kado, berharap apa yang Nares katakan akan benar-benar terwujud. Melissa diam-diam tertarik ingin merasakan kehangatan Shanum yang telah sukses mengubah banyak orang di sekitarnya. Mel, aku pulang. Papi masuk aja. Jangan tahan aku.
Sungguh aku sedang gak mood ketemu papi. Sorry, aku butuh waktu. Melissa memalingkan wajah dari Arsen. Arsen sakit sekali berada pada posisi itu. Papi akan pulang sama kamu. Kita kemasi barang-barang kamu dan kita akan kembali ke rumah lama kita. Ajak Arsen. No, aku gak mau. Tolak Melissa penuh emosi, sampai air mata mulai berdesakan di kelopak matanya. Terus, kamu datang ke sini untuk apa, Mel? Tanya Arsen. Aku datang sebagai mantan pacarnya Zah. Aku cuma mau mengucapkan selamat. Itu aja kok. Tapi ternyata aku datang di waktu yang gak tepat. Shanum muncul dan melihat perdebatan Arsen dan Melissa. Langkah Shanum yang tergesa berangsur melambat ketika melihat keduanya. Hati yang tadinya menggebu perlahan meragu lagi. Itu dia mereka. Ayah biologis dan saudari sedarahnya. Walau belum ada interaksi apa-apa, tapi entah kenapa, Shanum merasakan luapan emosi yang agak sulit untuk dikendalikan. Ini bukan salahku, juga bukan salah Kak Mel. Justru Kak Mel terluka karena masa lalu Parsen dan mendiang Mama Desi. Aku tahu itu. Pikir Shanum sampai tak sadar langkahnya semakin mendekat ke arah Arsen dan Melissa. Melissa pun terdiam menatap kedatangan Shanum. Ini adalah momen pertama dia bertemu Shanum sebagai adiknya. Assalamualaikum. Sapa Shanum mencoba menyingkirkan kecanggungannya. Waalaikumsalam Shanum. Hanya Arsen yang menjawab, dan Melissa malah memalingkan wajahnya dari Shanum. Mari masuk, ajak Shanum walau agak tak yakin. Melissa mengeluarkan sesuatu dari jok belakang mobilnya. Sebuah kado cukup besar lalu dia memberikannya pada Shanum tanpa melihat. Buat anak kalian, ucap Melissa dengan sikap yang dingin. Arsen hanya jadi penonton. Terima kasih, Kak. Kebetulan di dalam sedang ada acara akikah. Mari masuk bergabung dengan yang lain. Ajak Shanum, hatinya melunak sejak awal. Enggak, aku cuma mengasih itu aja. Mel hendak masuk ke dalam mobilnya, tapi Shanum memberanikan diri menahan lengan Melissa, sehingga Melissa tak bisa lekas masuk. Kak, panggil Shanum lirih. Tak terasa di momen itu Shanum telah menitikkan air mata. Melissa juga. Air mata yang berdesakan di kelopak matanya kini mulai semakin meronta sehingga mengaliri pipi manisnya. Tapi Melissa masih menunjukkan sikap yang dingin dan abai. Atas nama ibuku, aku mau minta maaf pada Kak Mel. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.